Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya maupun salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini, malam yang ketujuh ya Pak ya. Malam ketujuh apa malam keenam? Wis kau nak segitu. Ya wis gitu aja lah ya. Sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap dalam keadaan iman dan takwa. Dan masih kita membuktikan salah satu bukti keimanan kita, iman yang benar, bahwa dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, di samping kita berpuasa di siang hari, malam hari sunnahnya ialah kita lakukan seperti ini. Salat tarawih, tadarrus Al-Quran, banyak berzikir dan berdoa. Ya. Kemudian memperbanyak infak. Jangan ke masjid tidak membawa infak. Eman, pahalanya berlipat ganda. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi, betul? Betul? Betul. Apalagi saya lihat bapak-bapak di sini sudah banyak yang asar ini. Nek sudah asar itu karek ngenteni maghrib. Nggih. Maka mari memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi. Lah kalau corona datang lagi, mudah-mudahan enggak. Tapi itu tidak tahu. Itu kan atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, kalau tidak salah dengar tadi temanya saya suruh bicara tentang usia perjalanan hidup manusia. Kalau tidak salah dengar, perjalanan hidup manusia. Gampang itu jawabannya. Seperti apa? Lahir, jadi anak-anak, jadi remaja, tua, sakit-sakitan, wassalam, innalillah, gitu aja, selesai. Makanya saya tidak akan membahas itu karena ada sebetulnya tema yang lebih penting. Mumpun kita masih kumpul seperti ini, saya akan berbicara tentang sholat yang benar. Karena saya mengamati di beberapa masjid yang ada di Surabaya ini, rata-rata sebagian jamaah itu sholatnya belum benar. Dan saya teringat pada salah seorang jamaah masjid dulu beberapa tahun yang lalu di sini, ketika saya masih jadi ketua takmir waktu itu, saya di BCI, ya Pak, sampai ngisi di Darut Taqwa itu nggak usah yang jelimat-jelimat, yang angel-angel senerangkan. Di sini tuh banyak orang yang belum bisa wudhu, belum bisa tayammum, sholatnya belum beres. Ikut sampai terangkan, oh lah opo sampai kok nerangkan Amerika, Jepang, ya Prancis, Jerman, sampean nggak pernah ke sana juga. Paling-paling lah coba lihat di internet saja kok cerita. Saya sadar, oh iya, ternyata memang benar. Jadi katanya nanti kalau bulan Ramadan itu kan kita tiap malam dia, tolong sampaikan itu. Masalah sholat ini masih banyak yang perlu kita benahi. Sementara yang pertama kali nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah kalau kita sudah menghadap ke hadiratnya, yang mula-mula dan pertama akan ditanya tentang sholat. Iya nek sholatnya beres, nek nggak beres. Nah, jadi mohon maaf panitia, insya Allah besok ada jadwal saya kuliah subuh di sini. Itu tema itu tadi tak ganti.
Karena biasanya jamaah sholat tarawihnya lebih banyak daripada sholat subuhnya. Nggih. Mumpun saya kumpul ini. Kira-kira Bapak kalau saya ceramah 2,5 jam kuat? Membahas tentang sholat ini. Karena jadwalnya cuma satu. Tak tanya dulu, kuat Bapak 2,5 jam? Loh, gak ada yang nyawa. Gak kuat berarti. Ibu-ibu kuat, Bu? Bu, saya mau ceramah 2,5 jam, Ibu kuat? Gak ada yang nyawa. Berarti gak kuat. Kalau begitu cukup 5 menit aja. Karena gak kuat kalau 2 jam. 5 menit aja, ya lebih sedikit nanti. Kembali, sholat yang benar. Kalau ingin bahasa keren, sholat yang khusyuk. Biasanya nih sholat itu selalu identik dengan sholat yang khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Supaya gampang, ada orang mengartikan khusyuk itu merem nih sholat. Ya, ada mengartikan sholat itu, sholat khusyuk itu konsentrasi, gak ingat apa-apa. Enggak benar juga. Ada lagi, sholat itu pokoknya mulai dari takbiratul sampai gini terus ingat Allah. Gak bisa juga. Maka supaya sederhana bahasanya, apa itu sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu artinya sholat yang benar. Supaya gampang. Sholat khusyuk itu kalau di Indonesia kan artinya sholat yang benar. Pertanyaannya kira-kira ada nggak orang yang sholatnya nggak benar? Kira-kira ada nggak orang yang sholatnya nggak benar? Ada. Contohnya? Tidak tumak nina. Bagus. Wes, satu aja bocorannya. Sholat khusyuk artinya sholat yang benar. Kalau kita tanya kepada diri kita, sudah benarkah sholatku? Jawabannya kemungkinan sudah benar. A, sudah benar. B, belum benar. C, tidak tahu. Mana yang pilihan yang banyak dipilih? Sudah benarkah sholat Anda? Jawabnya sudah benar. B, belum benar. C, tidak tahu. Kalau ada orang memilih sholat saya sudah benar, nanti pertanyaan berikutnya muncul. Apa contohnya dan buktinya? Andaikan sholat kita belum benar, apa sebabnya? Mana yang mau dipilih jawabannya? Sudah benar, belum benar, apa? Tidak tahu. Yang aman kira-kira. Wes tak kasih bocorannya sampean. Sudah benarkah sholat kita? Sudah benarkah sholat Anda? Sudah benarkah sholat saya? Bocorannya A, belum benar. C, tidak benar. D, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kok cek nemennya? Ya gak apa-apa. Bagus itu. Tidak tahu apa? Belum tahu. Lain ya Pak. Belum sama tidak itu lain ya. Sudah benarkah sholat Anda? Tidak benar. Sudah benarkah sholat? Belum benar. Lain ya. Kalau tidak itu berarti 0. Belum ada sama sekali. Kalau belum itu kemungkinan separuh sudah benar, separuh belum jalan. Kemungkinannya begitu. Yang aman kita sepakat aja. Sudah benarkah sholat kita? Jawabannya belum. Kalau sampai tanya aku juga jawabannya sama. Saya juga belum benar. Kalau belum benar, mari kita sama-sama benarkan sebaik-baiknya. Karena sholat itu kalau tidak benar, membuat para pelaku sholat itu nggak iso jadi api. Nggak iso jadi api kalau sholatnya nggak benar. Itu Quran yang ngomong. Buka surat Al-Ankabut, surat ke-29, buka ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wa aqimis sholah, tegakkan sholat. Wa aqimis sholah, dirikan sholat. Jangan kerjakan sholat. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat lain artinya. Tegakkan sholat. Yang namanya tegak dalam situasi apapun kesibukannya, sakit seperti apapun, tetap sholat. Itu namanya tegak sholat. Kalau orang cuman korengnya, gatel, suruh gak sholat lagi, itu namanya mengerjakan sholat. Waktunya tidak tepat, dikerjakan seenaknya sendiri, mau khusyuk, gak khusyuk, mau tumak nina, gak ngurus, yang penting sholat. Nah, itu namanya orang mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, menegakkan sholat,
Ya harus sholat, bahasanya itu bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Lain nggak, Dek? Ya. Yang penting sholat dengan sholat itu penting, lain nggak? Apa bedanya? Nek yang penting sholat cenderung asal-asalan. Pokoknya sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Nah itu yang penting sholat. Tapi kalau sholat itu penting, maka mari kita ya kerahkan semua kemampuan kita, ilmu kita, pikiran tenaga kita supaya betul-betul sholat ini benar. Karena kalau sholatnya tidak benar, kita nggak bisa jadi baik. Inna sholata, tegakkan sholat, kata Allah, inna sholata tanha anil pasya'i wal munkar. Sholat itu kalau benar caranya kita mengerjakan, pasti orangnya tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Faktanya banyak orang sudah sholat kok saya nyolong. Ada mas? Sholat kok saya nyolong. Baik nyolong duit termasuk nyolong waktu. Banyak nyolong waktu itu ya. Uang kerjanya di kantor masuknya mestinya 7:30, pulangnya jam 4. Dia datangnya jam 9:30, pulangnya sebelum duhur pulang. Ini kan korupsi juga, nyolong juga ini. Padahal sholat. Sholat saya nyolong. Sudah sholat tapi saya nipu. Sudah sholat saya mendolimi orang lain. Sudah sholat saya sering jelek-jelekkan orang lain. Sudah sholat tapi sering ngakal-ngakali orang lain. Ada kira-kira orang kayak gini? Ada Pak? Orang sholat tapi sering dolimi orang lain, ngakal-ngakali orang lain. Contohnya pinjam duit gak kelem bayar, ada? Ada. Lalu di mana letak sholatnya? Katanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh kok sholat kok gak bisa begitu? Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres. Di mana letak tidak beresnya? Di mana letak salahnya? Kemungkinan salah satu di antara 3. Karena kalau didefinisikan apa itu sholat, definisinya sholat, sholat itu ialah rajanya ibadah yang dilakukan dengan cara beberapa gerakan. Jadi kalau kita sholat itu ada gerakan-gerakannya dan juga diiringi dengan bacaan-bacaan. Jadi orang sholat itu pasti membaca sesuatu, kemudian diiringi dengan hati. Jadi sholat itu gerakan, ucapan, hati. Itu. Kemudian tujuannya supaya kita mendapat rahmat dan ridho Allah. Itu tujuannya sholat. Ya, dari sholat ada 3. Kemungkinan kalau umpamanya salah, mungkin gerakannya salah. Mungkin gerakannya. Kalau bukan gerakannya, jangan-jangan bacaannya yang salah. Kalau bukan bacaannya, jangan-jangan hatinya yang ketika sholat lari kemana-mana. Kira-kira yang mana Pak yang bermasalah? Ketiga-tiganya atau salah satunya? Bacaannya kah, gerakannya kah, atau hatinya yang suka melakrak, cara wong Jawa? Hati. Hati ya. Kalau gerakannya yakin sudah nggak ada yang salah. Bacaannya yakin kalau nggak ada yang salah. Persoalannya kita, siapa yang mau ngontrol sholat kita? Ya nek Nabi itu dulu, Nabi sholat itu gurunya malaikat Jibril. Sewaktu-waktu apalagi nek bulan Ramadan berkali-kali Jibril datang. Dikontrol sholatnya Nabi. Dilihat gerakannya, bacaannya. Lah kalau saya dengan sampean, siapa yang pernah ngontrol sholatnya? Dan kita nggak pernah minta mau dikontrol, dibetulkan. Kadang-kadang malu. Nah, padahal belum tentu benar. Makanya tidak mungkin, ini cuma manas-manasi aja. Maka siapa yang ingin sholatnya benar, perlu kita adakan pelatihan sholat. 7 kali pertemuan baru selesai. 1 kali pertemuan 1 jam. Kalau pengurus masjid nanti di sini sepakat, ayo saya siap datang. Bagaimana caranya agar sholat kita ini benar. Sholat kita ini khusyuk. Karena sholat kalau tidak khusyuk itu kita khawatir tidak diterima oleh Allah. Kalaupun diterima nanti ya tekor melulu pahalanya. Ini saya cuma manas-manasi saja di sini ya. Supaya kita ini mau belajar. Karena saya melihat ini ya. Jadi jamaah itu masalahnya rata-rata sholatnya banyak yang belum tepat, yang belum pas. Sementara kalau pengurus masjid itu kadang-kadang masjidnya diurus asal-asalan. Punya masjid gak ada program kerjanya, kegiatannya gak pernah dievaluasi, pembagian tugas-tugasnya gak jelas juga. Itu masjid rata-rata masih begitu di Surabaya nih Pak ya. Saya sudah mengadakan penelitian secara tidak langsung, begitu. Sehingga orang sholatnya mau khusyuk, tidak khusyuk, pengurusnya nggak mengurus ya. Sholat, pokoknya yang penting sholat itu tadi. Nah kita tidak bisa kita biarkan seperti ini. Karena kita sama-sama punya keyakinan ingin masuk surga bersama-sama.
Kalau misalnya seorang ustadz melihat jamaahnya, sholatnya tidak beres, terus diam. Besok ustadznya nggak bisa masuk surga. Ini masalahnya nggak bisa masuk surga. Ditanya, sampean dulu kan sering ceramah sampean di Masjid Darut Taqwa. Sampean melihat banyak orang sholatnya nggak beres, kok sampean biarkan? Kenapa sampean kok cerita Amerika, Jepang, sampean belum ke sana? Mestinya yang perlu disampaikan kepada jamaah itu, ajari, gini loh caranya sholat yang benar. Kenapa sampean bicara terlalu tinggi, sementara sampean biarkan? Ditanya ustadznya besok, termasuk takmir masjidnya. Wahai para takmir masjid, hati-hatilah. Jangan biarkan jamaah itu terus-menerus keliru di dalam melaksanakan sholat tanpa kita mau peduli dengannya. Dan juga para jamaah, wahai jamaah, ya, ambillah rasa peduli. Ya, mari kita evaluasi. Kira-kira kita sholat kita ini sudah seberapa jauh kita kerjakan. Karena kalau kita bukan kita sendiri, siapa? Betul ya? Kalau bukan kita, siapalah lagi? Kalau bukan sekarang, kalau bukan di sini, enggak. Kalau di sini bisa di Darut Taqwa, bisa di mana-mana. Tapi yang kena itu, kalau bukan kita yang berusaha memperbaiki sholat kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Ngenteni mati. Jangan. Jadi sholat itu kemungkinan gerakannya yang salah. Biasanya naik gerakan itu cenderung cepat, Pak Boman. Enggak ada tumakninnya. Cepat. Dan itu tumaknina rukun sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Apa kok sami Allahu Akbar? Ada itu kayak gitu. Itu bukan sholat, itu senam. Kalau ada sholat kecepatan patutnya senam itu. Baca Fatihah itu jangan diwasol-wasol. Nabi nggak pernah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imamnya begitu, akhirnya makmumnya ikut gitu. Maka imam itu besar sekali tanggung jawabnya. Besok paling besar tanggung jawabnya adalah takmir sama imam itu nanti itu. Bareng-bareng orang kalau sholatnya nggak benar jamaah itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Nggak main-main orang itu. Ngurus takmir itu nggak main-main itu ya. Harus peduli dengan keadaan jamaah. Alhamdulillah jamaah Masjid Darut Taqwa tidak seperti itu. Alhamdulillah. Sampean jangan ngomong tidak jauh beda. Kalau tidak jauh beda berarti tidak bodoh dengan ya Pak, mari kita bersama-sama. Jadi kalau gerakannya itu kebanyakan posisi kaki juga kadang-kadang banyak nggak benar Pak Bomal. Kakinya itu satu menghadap ke Amerika, satu ke Australia. Coba lihat itu. Mestinya kaki itu menghadap ke Baitullah semua kalau gini ya. Posisi tangan pun kalau kita takbir harus begini, bukan begini. Begini. Ya. Semuanya menghadap ke Ka'bah. Ini kadang-kadang coba aja lihat sebagian itu. Terus ruku belum tenang situ naik lagi gini ya. Kenapa seperti ini? Siapa yang salah? Takmirnya apa jamaahnya sendiri? Siapa Pak? Kira-kira yang salah siapa? Salahnya sendiri apa salah Pak Takmir? Dua-duanya salah. Karena takmir tahu kok dibiarkan. yang jamaahnya sudah tahu kalau salah kok nggak mau nanya. Sama-sama nanti bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya. Kemungkinan yang kedua, kebanyakan salah itu bacaannya. Contohnya baca Fatihah diwasol-wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena kejar target. Kejar target itu 15 menit 20 rakaat harus selesai. Ini namanya kejar target. Rusak kalau seperti ini. Kalau ketemu imam sampai itu daripada capek, pegel, mendingan gak usah ikut. Sholat sendiri saja. Nah, gerakannya. Lebih-lebih hatinya Pak. Kalau kita sholat itu, kalau gerakannya salah, gampang dibetulkan. Karena kelihatan. Kalau bacaannya salah, gampang dibetulkan. Karena kedengaran. Tapi hati, kalau hati yang salah, siapa yang tahu? Saya sholat, gak mungkin sampean tahu hati saya. Ingat apa? Sampean sholat, gak mungkin juga saya tahu hatinya sampean. Maka ada orang seringkali orang sholat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh sandalku kemarin hilang, jangan-jangan malam ini hilang lagi. Berarti isinya sholat sandal. Maliki yaumiddin. Duh sepeda motorku tadi lupa saya kunci, jangan-jangan ditarik sama maling lagi nih. Berarti isi sholatnya sepeda motor. Macam-macam. Saya ditanya orang, Pak isinya sholat sebenarnya apa?
Terus saya jawab, terserah sampean. Loh kok kayak gitu jawabannya? Nek sampean sholat sambil membaca Fatihah, membaca-baca, tapi sampean bukan kepada Allah fokusnya, ingat, maka isi sholatnya sampean jadi sholat itu bisa isinya sandal, utang, anak, istri, bisa. Ada nggak Pak orang yang sholat kayak gini? Lain yang dibaca, lain yang dipikir, ada nggak? Ada. Atau jawaban berikutnya, pernah nggak kita seperti itu? Sering, waduh, sering bahaya loh Pak. Ya kalau saya pernah, saya mending itu. Kalau sering sama selalu itu sama. Ayo berupaya jangan kayak gitu. Ada ancamannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, insyaallah kita hafal semua. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat kok iso celaka? Apa maneh? Orang sholat bisa celaka. Apalagi yang tidak sholat. Kenapa kok orang sholat bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena ketika dia sholat, lain yang dibaca, lain yang dipikir, lain yang dikerjakan, lain yang diingat. Coro Jawane sholatnya blakra. Ini, mari, saya cuma manas-manasi. Kalau sampai tanya, bagaimana cara sholat yang benar? Ikut pelatihan sholat, kita adakan 7 kali pertemuan baru bisa selesai. Kalau malam ini enggak mungkin. Saya cuma manas-manasi kita, supaya kita ini ada keinginan untuk memperbaiki secara bersama-sama sholat kita. Karena sholat kita tidak benar, pasti kita tidak bisa jadi orang baik, Pak Muhammad. Ketika sholat kita tidak benar, pasti kita tidak akan jadi baik. Itu sudah kuncinya sholat. Inna sholata tanha, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah para pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tapi faktanya sudah sholat tapi kok masih korupsi, masih nipu orang, masih colok. Katanya sholat, kata Allah itu bisa baik. Berarti ada yang salah. Lah di mana letak salahnya? Salah satu di antara 3. Bisa ketiga-tiganya, bisa salah satunya. Bisa gerakannya yang salah, bisa bacaan yang salah, bisa hatinya yang terbang kemana-mana ketika dia sholat. Lain yang dibaca dan dipikir. Apalagi kita sholat, sebagian besar bacaan yang kita baca nggak paham maksudnya. Ketika kita sholat, apa yang kita baca nggak paham maksudnya, oleh Allah dikatakan seperti sholatnya orang mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mengerjakan sholat, wa antum sukara, ketika dalam keadaan mabuk. Orang mabuk dilarang sholat, takut tidak paham apa yang dibaca. Kita tidak mabuk, tapi ketika membaca nggak paham juga. Itu ada kesamaan dengan orang mabuk. Ada kesamaan dengan sholatnya orang mabuk. Kalau tadi fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat, yaitu orang yang sholatnya asal-asalan. Yang penting sholat. Sholatnya yang setengah hati, sholatnya tidak serius, sholatnya ya lain yang dikerjakan dipikir. Ini yang dikatakan sholat yang menyimpang. Maka sholat yang khusyuk itu, Bapak sekalian, kalau gerakannya sudah benar, bacaannya sudah tidak ada yang salah, itu berarti sudah khusyuk separuh. Orang gerakan sholatnya tidak ada yang salah, bacaannya tidak ada yang salah, dan paham berupa memahami itu sudah khusyuk separuh. Separuhnya bagiannya hati. Hati itu bagaimana caranya? Harus ikhlas, penuh harap kepada Allah, merasa ketika sholat itu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa kita sholat lain yang dikerjakan dipikir? Karena kita tidak punya perasaan bahwa Allah itu mengamati kita, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, bahkan Allah akan memberikan penilaian terhadap sholat yang kerja. Kadang-kadang perasaan ini tidak muncul. Tidak muncul. Makanya orang itu cenderung sholat cepat-cepat. Kalau saya jadi imam sering diprotes orang. Pak, sampean kesuwen nek imami. Ya enggak apa-apa, besok dijadwal lagi yang kamu datang nek kesuwen. Cari aja sampean imam yang cepat-cepat itu ya. Yang 15 menit yang di Blitar itu loh Pak ya. Berapa menit itu? 23 itu berapa menit? 10 menit ya selesai. Mau yang model seperti itu? Rusak. Udahlah ini aja lah ya, saya nggak usah panjang-panjang. Yang penting intinya menurut pengakuan saya, sebagian besar jamaah sholat di beberapa masjid dan Surabaya ini banyak masih melakukan penyimpangan-penyimpangan, alias belum benar. Kadang-kadang gerakannya, kadang-kadang bacaannya, kalau hatinya nggak tahu kita, karena kan hati itu nggak susah ukurannya ya.
Tapi biasanya orang tandanya nek enggak khusyuk hatinya itu pasti tidak baik. Terutama letaknya di hati. Maka mari Bapak sekalian berangkat dari semangat bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti sesudah Ramadan atau kalau bisa dimulai pada bulan Ramadan ini. Kita adakan rasa kepedulian. Kita adakan bentuk kelompok bimbingan atau pelatihan sholat khusyuk. Benar kan? Enggak lama kok. Kalau dipercepat bisa 5 kali pertemuan. Kalau diperlambat bisa 7 kali pertemuan. Selesai. Sepakat ya Pak ya? Saya doakan mudah-mudahan Bapak-Bapak sekalian bisa. Kalau tidak nanti kita khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermasalah dengan sholat kita, akibatnya ibadah-ibadah yang lain terima. Hajinya tidak diterima gara-gara sholatnya bermasalah. Zakatnya tidak diterima, infaknya gara-gara sholatnya bermasalah. Puasanya tidak diterima dan seluruh amal-amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah karena sholatnya bermasalah. Kita tidak ingin seperti itu. Maka mari dengan semangat bulan suci Ramadan ini kita ada upaya, ada niatan ingin bagaimana caranya ke depan ini agar semakin kita dekat ke alam kubur. Mudah-mudahan sholat kita semakin baik. Karena ini ibadah sholat ini raja segala ibadah. Tidak beres, yang lainnya ikut tidak beres. Beres semuanya jadi beres. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf agak panjang sedikit. Memang saya sengaja mumpun kita banyak supaya kita semuanya dapat termotivasi Bapak-Bapak sekalian. Bukan berarti saya nyampaikan ini sholat saya sudah benar, belum. Ini masalah saya, masalah jenengan juga masalah kita semua. Maka mari kita sama-sama berbenah diri untuk ibadah yang satu ini. Karena sholat itu rajanya segala ibadah. Sholat juga raja segala doa. Sholat juga raja segala syukur. Maka kalau sholatnya beres, insya Allah dijamin akan beres semuanya. Dan kalau sudah beres, kita punya harapan besar nanti masuk surga bersama-sama. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya. Sekaligus minta ampun akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Semoga kita dibimbing senantiasa ke jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.